Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing kami, Ibu Tahara Dilasanti, dan kawan-kawan semuanya, kami dari kelompok 8 mohon izin mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Helmi. Kami beranggotakan 8 orang, di antaranya saya sendiri Sunyamtia sebagai moderator, selanjutnya ada Nanda Elvira, Salsabila Putri, Rahmil Kamila, Hairunisa, M. Haikal, Irma Surya Amsyani, dan Nur Hayati. Next. Baik, kita langsung masuk ke materi. Di sini kami akan memaparkan yang pertama ada metazoa, yang kedua helmintologi, ketiga platyhelminthes, dan yang keempat nemathelminthes, yang kelima daur hidup parasit, dan yang keenam sebaran geografis parasit. Next. Yang pertama ini ada metazoa. Next. Nah, apa yang dimaksud dengan metazoa? Metazoa ini adalah organisme multiseluler yang dibentuk dengan spesialisasi dalam fungsi sel. Jadi metazoa ini termasuk ke kelompok organisme yang terdiri dari hewan multiseluler tanpa spons. Jadi spons adalah bentuk primitif dari metazoa. Mereka telah berevolusi dari choanozoa yang merupakan protista air bersel dan kadang-kadang membentuk koloni. Selain itu, spons menunjukkan tingkat organisasi sel. Karena itu tidak ada pembentukan jaringan di tubuhnya. Selanjutnya, yang kedua ada helmintologi. Next. Baik, helmintologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cacing. Cacing dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai helminthes, yang dimana berasal dari bahasa Yunani, helmin atau helminthos atau Greek, yang secara umum berarti organisme yang tubuhnya memanjang dan lunak. Dalam sistem klasifikasinya, helminthes ini termasuk ke dalam cacing yang kategorinya invertebrata, yang artinya tidak bertulang belakang. Secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua filum, yaitu filum Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nanda Elvira, tentang Platyhelminthes. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Platyhelminthes. Next. Klasifikasi Platyhelminthes terbagi pada dua kelas, yaitu kelas Turbellaria dan kelas Trematoda. Kelas Turbellaria yaitu cacing pipih yang bergerak, yakni dengan menggerakkan bulu getarnya. Umumnya itu hidup bebas di air asin serta air tawar. Contohnya pada Planaria sp yang hidup di sungai yang jernih, laut, dan juga tempat yang lembab. Di kelas Trematoda ini ialah cacing pipih yang memiliki sifat parasit pada manusia serta hewan. Cacing ini mempunyai alat isap yang memiliki kait yang fungsinya untuk melekatkan diri pada tubuh inangnya. Next. Kemudian ada morfologi dan anatomi. Bentuk tubuh pipih memanjang, seperti pita dan seperti daun. Panjang tubuh bervariasi, tubuh tertutup oleh lapisan epidermis, tidak memiliki kerangka luar dan dalam sehingga tubuh lunak, tidak mempunyai rongga tubuh atau celung mata. Ruangan-ruangan di dalam tubuh yang ada di antara berbagai organ terisi dengan mesenkim yang disebut parenkim. Sistem digesti sama sekali tidak ada pada acola dan cacing pita, tetapi pada cacing pipih yang lain mempunyai mulut, faring, dan usus buntu. Kemudian tidak memiliki sistem respirasi dan sirkulasi. Sistem ekskresi terdiri dari satu atau sepasang proteinfridia dengan sel api. Next.
Kemudian sistem reproduksinya terbagi pada dua, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Secara seksual, pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Secara aseksual, secara membelah. Pembelahan terjadi ketika cacing telah mencapai ukuran tubuh maksimum. Pada saat membelah, bagian posterior tubuh dilekatkan pada substrat secara kuat. Kemudian bagian depan tubuh ditarik ke arah depan sehingga tubuhnya putus menjadi dua di belakang faring. Sisa tubuh bagian depan akan membentuk bagian ekor yang hilang dan bagian posterior tubuh yang terputus akan membentuk kepala baru. Next. Kemudian ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan cacing pipih disebut sistem gastrovaskular, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem perencernaan cacing pipih dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Next. Habitat. Cacing pipih hidup di perarian laut, perarian tawar, dan area terestrial. Terdapat organisme yang hidup secara bebas di lingkungan, namun beberapa di antaranya merupakan organisme parasit seperti cacing pita. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nanda Elvira. Selanjutnya tentang siklus hidup Platyhelminthes, infeksi yang ditimbulkan, perbedaan Kesosoda dan Dermatoda akan dijelaskan oleh Herunisa. Pada Herunisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja siklus hidup. Yang pertama ada fasiola hepatik, yang kedua ada clonorsis, yang pertama ada fasiola hepatik, yang kedua ada clonorsis sinensis, yang ketiga ada saya ulangi kembali, yang pertama ada fasiola hepatik, yang kedua ada clonorsis simensi, yang ketiga ada sistoma javanincum. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada infeksi yang ditimbulkan. Beberapa spesies platyhelminth dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Salah satu di antaranya adalah genus Schistosoma yang dapat menyebabkan schistosomiasis, penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Apabila cacing tersebut berkembang di tubuh manusia, dapat terjadi kerusakan jaringan dan organ seperti kandung kemih, ureter, hati, limpa, dan ginjal manusia. Kerusakan tersebut disebabkan perkembangbiakan cacing schistosoma di dalam tubuh hingga menyebabkan reaksi imunitas. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit endemik di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan Kestoda dan Trematoda. Perbedaan antara kelas Tuberlaria, Dermatoda, dan Kestoda adalah pada cara hidupnya. Tuberlaria hidup bebas, tidak sebagai parasit. Maaf, Irma. Tunggu dulu ya.
Baik, saya ulangi perbedaan Cestoda dan Trematoda. Perbedaan antara kelas Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda adalah pada cara hidupnya. Turbellaria hidup bebas, tidak sebagai parasit. Trematoda hidup sebagai parasit dan memiliki inang perantara serta memiliki alat isap pada mulutnya. Sedangkan Cestoda merupakan cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen yang disebut proglotid, hidup parasit dan memiliki kait pada mulutnya untuk melekat pada usus inangnya. Baik, selanjutnya saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di slide Helminthus akan dijelaskan. Baik, saya Haikal akan melanjutkan. Jadi di sini ada Nematelmintes. Next. Jadi Nematelmintes itu yaitu cacing giling, salah satu hewan invertebrata yang berbentuk silinder dan memanjang. Jadi cacing ini hidup sebagai parasit pada tubuh makhluk hidup. Umumnya ukuran cacing betina lebih besar daripada jantan. Cacing ini hidup di perairan tawar, laut, dan tanah. Jadi Nematelmintes ini juga ada yang hidup sebagai parasit pada hewan seperti manusia dan tumbuhan. Next. Di sini ada klasifikasi Nematelmintes. Pertama ada nematoda. Jadi nematoda itu cacing giling atau cacing gelang merupakan kelompok cacing yang berada dalam filum Nematoda. Filum ini memiliki anggota beragam yang menghuni rentang lingkungan yang sangat luas. Dan yang kedua ada Nematopora. Nematopora merupakan kelompok Nematelmintes dengan tubuh bulat, panjang, meruncing pada kedua ujungnya, serta mempunyai rambut. Biasanya kelompok Nematopora ini hidup sebagai parasit pada hewan pada masa larva. Oke, next. Ini ada morfologi dan anatomi. Jadi anatomi itu dimulai dari mulut berlanjut pada faring atau esophagus yang berbentuk silindris. Faring berlanjut dengan intestin yang merupakan saluran pencernaan bagian tengah. Intestin berbentuk pipi, dorsoventral dan berdinding tipis. Ciri-cirinya: 1. Tubuh tidak bersegmen. 2. Bentuk silindris memanjang kecuali pada beberapa genera yang berjenis kelamin betina. 3. Tubuhnya transparan. Dan 4. Batangnya yang mempunyai 3 lapisan blastula. Next. Ini ada sistem reproduksi. Jadi Nematelmintes ini bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilitas dilakukan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan. Maka telur dapat membentuk kista atau perlindungan dirinya. Oke, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Haikal. Selanjutnya tentang sistem reproduksi Nematelmintes itu tentang sistem pencernaan, rongga tubuh, habitat, dan siklus hidupnya akan dijelaskan oleh teman kita Irma Suryamsriani. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pencemaran. Sistem pencemaran itu ialah faring atau esophagus yang merupakan saluran pencernaan depan, dan faring berlanjut dengan enetis yang merupakan saluran pencernaan bagian tengah, dan makanan diseperan oleh taring. Sel-sel kelenjar dari taring juga menghasilkan enzim dari intestinnya, menyerap makanan serta melaksanakan pencernaan secara intraseluler.
Dan kelebihan dari makanan itu tersebut disimpan sebagai cadangan glikogen dan lemak di dalam intestin atau epidermis. Rongga tubuh. Rongga tubuh ialah nematelmites yang memiliki tubuh berbentuk bulat panjang seperti benang atau ujung yang runcing. Dan cacing ini juga memiliki rongga tubuh semu sehingga disebut sebagai hewan pedoselomata. Dan umumnya juga memiliki ukuran tubuh yang mikroskopis, namun juga dia juga mencapai panjang 1 meter. Habitat ya Metahelminths ada yang hidup bebas, atau pula yang berparasit pada manusia. Nematelminths ini juga yang hidup bebas terdapat di tanah, becek, dan di dasar perairan. Beberapa untuk menguraikan sampah organik, sedangkan yang parasit akan di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap intribusi darah dari inangnya. Siklus hidup nematoda adalah filum besar yang sangat beraneka ragam. Anggota kelompok juga dapat berhampir di semua ekosistem, dari air laut, air tawar, daratan, bahkan di daerah yang kutub. Dominasi mereka dapat mencapai 1 juta individu per meter persegi dan merupakan 80% dari semua hewan yang ada di bumi. Filum nematoda bersifat sebagai parasit dan mereka juga memiliki siklus hidup yang beraneka ragam. Infeksi yang ditimbulkan ini infeksi cacing tambang adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya cacing tambang ke dalam tubuh. Dan juga terdapat 2 jenis cacing tambang yang sering menyebabkan infeksi pada manusia, yaitu Ankylostoma dan Necotor americanus. Infeksi cacing terbang terjadi saat larva cacing masuk ke dalam tubuh setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang terkonsumsinya. Infeksi ini juga bisa terjadi jika cacing tambang masuk ke dalam tubuh melalui kulit saat bersentuhan langsung dengan tanah yang terkontaminasi cacing tambang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Irma. Untuk slide selanjutnya tentang daur hidup parasit, tentang sebaran geografis parasit, dan istilah umum dari Kestoda akan dijelaskan oleh Salsabila Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang daun hidup parasit. Next. Daun hidup parasit adalah serangkaian fase-fase fenomena sejarah hidup suatu jenis parasit. Sejarah hidup itu meliputi serangkaian urutan kejadian dalam kehidupan, baik kehidupan egonis maupun kehidupan eksogenis. Fase-fase fenomena sejarah hidup tersebut selalu sama dan terulang kembali pada setiap progenis. Dengan demikian, jenis organisme parasit tersebut dapat dipertahankan. Next. Sebaran geografi parasit. Next. Sebaran geografi parasit. Penyakit parasit masih menjadi masalah kesehatan di dunia. Beberapa penyakit akibat parasit masih terbaikan, khususnya di negara-negara tropis, sehingga WHO memasukkannya dalam Necrotropika. Distribusi geografi penyakit parasit di dunia masih sedikit diketahui dan ditinjau, padahal kondisi ini sangat penting untuk pencegahan penularan. Next. Istilah umum Cestoda. Skolek, kepala cacing Cestoda yang mempunyai alat hisap. Strobila, bantan tubuh Cestoda yang tersusun dari banyak.
Prolotik, satuan dari segme atau ruas tubuh yang lengkap. Segme imatur, segme yang mengandung alat reproduksi jantan yang belum bisa dibedakan dari organ betina. Segme matur, segme yang mengandung alat reproduksi yang sudah dapat dibedakan jantan betina. Segme grafik, segme yang mengandung uterus penus. Rostelum adalah bagian yang menonjol dari ujung cacing pita. Vitalium, sebuah kelompok dari keranjang cacing pipi yang terbentuk. Prokerkoid adalah tahap larval yang terbentuk di inang perantara pertama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa. Untuk slide selanjutnya, The Diversity of Platyhelminthes ini tentang keanekaragaman cacing akan dijelaskan oleh Rahmil Kabila. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman Platyhelminthes. Yang pertama ada A, pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan Platyhelminthes. Perintah ditampilkan untuk semuanya kecuali Neodermata. Habitat dan ciri-ciri kelompok ditunjukkan di sebelah kanan. B, planarian tanah. Triladida bipalium. C, planarian air tawar. Triladida simitea. D, planarian air tawar. Tricladida procoti. E, Macrotomorpha Macrotomum ligano. F, Polycladida sedocerus bimarginatus. G, Catenolida Catenula lamnae. H, Biproplanida Botryoplana samperi. I, Rhadocola gitratrix hermaphroditus. Protolistoma. N, Tromoda fasciola hepatica. O, Tromoda cytoma mansoni. Slide selanjutnya. Jadi di sini bisa kita lihat siklus hidup trematoda. Jadi Miracidia muncul dari telur dan menginfeksi spesies siput tertentu. Begitu berada di dalam siput, Miracidia berubah menjadi sporokista. Sel khusus di dalam sporokista yang disebut sel germinal menjalani embriogenesis dan menghasilkan sporokista sekunder atau redia. Tergantung pada spesies trematoda. Redia dan sporokista mirip. Redia memiliki kapasitas untuk pakan pada jaringan siput. Sel-sel germinal dalam sporokista atau redia menjalani putaran baru dari embriogenesis memproduksi serkaria atau porokista. Biasanya serkaria dapat menginfeksi herpes perantara kedua dan membentuk kista sebagai metaserkaria. Berkista sebagai metasakaria pada vegetasi atau secara langsung menginfeksi inang definitif. Metaserkaria dapat berkembang menjadi trematoda dewasa atau terlebih dahulu dalam bentuk sista. Mesoserkaria merupakan bentuk serkaria yang sedikit dimodifikasi. Selanjutnya menjadi dewasa, merupakan fase cacing hisap yang mampu melakukan reproduksi seksual untuk menghasilkan telur. Next. Gambar parasit Platyhelminthes. Pada gambar A ada Leucochloridium sporosit di dalam tentakel siput.
sporokista ini dapat berdenyut dan berirama. Pada gambar B ada cerca di otak manusia. Pada gambar C, anak dengan asites karena sistosomiasis. Pada gambar D, katak paduan suara Pasifik dengan kaki belakang ekstra yang cacat karena infeksi Ribeiroria. Pada gambar E, hati manusia dengan kista Echinococcus. Terjadinya penyakit parasit pada gambar di atas adalah genositosoma yang dapat menyebabkan skitosomiasis, penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Manusia adalah sebagai hostnya. Apabila cacing tersebut berkembang di tubuh manusia, maka dapat terjadi kerusakan jaringan dan organ seperti kandung kemih, ureter, hati, limpa, dan ginjal manusia. Kerusakan tersebut disebabkan oleh perkembangbiakan cacing sistosoma di dalam tubuh hingga menyebabkan reaksi imunitas. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit endemik di Indonesia. Contoh lainnya adalah Clonorchis sinensis yang menyebabkan infeksi cacing hati pada manusia dan hewan mamalia lainnya. Spesies ini dapat menghisap darah manusia. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Nur Hayati, dipersilahkan. Baik, slide selanjutnya ini berikut gambar proses yang terjadi pada infeksi nematoda. Sel T helper 2 mengatur respon imun tipe 2 protektif seperti yang menargetkan cacing dan memfasilitasi perbaikan jaringan. Perbaikan jaringan dilakukan untuk mengatasi infeksi nematoda di usus, lalu juga berkontribusi pada penyakit inflamasi kronis seperti asma dan alergi. Dilihat dalam sinyal molekul bagaimana beragam dari sumber seluler termasuk sel dendritrik, mesentrik, sel-sel limfoid, bawaan, dan epitel. Terintegrasi dengan sel T untuk membantu transkripsi dan perubahan epigenetik yang diperlukan untuk T helper diferensiasi dua sel. Pada infeksi akut cacing usus terjadi simulasi respon imun host space yang terpolarisasi ke arah sel T helper 2 yang dikenal dengan T helper 2 responsi. Polarisasi respon imun ke arah sel T helper 2 ini ditandai dengan peningkatan T helper 2 spesifik cikines seperti IL4, IL5, interleukin 13, IL13, dan peningkatan imunoglobulin E atau IgE. Pada infeksi cacing kronis terjadi modifi T helper 2 respon C yang menekan reproduksi IL5, mengaktifasi peranan sel Treg. Sel T helper 2 akan mengeluarkan sitokin yaitu IL4, IL3, IL9, dan IL15. Selain itu, sel T helper 2 juga akan mendorong terbentuknya IgE. IL4 dan IL13 akan menyebabkan stres pada cacing dan pemicu perubahan fisiologis usus atau peningkatan konstruksi usus dan kecepatan alir yang pada akhirnya akan mengeluarkan cacing dari tubuh penjamu. Slide selanjutnya. Pada saat sel T helper diperkenalkan dengan antigen cacing oleh antigen presenting sel T helper akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel T helper 1 dan T helper 2. Proses proliferasi dan ekspresi sitokin oleh sel-sel imunokompeten ini sangat tergantung pada kondisi infeksi atau infeksi akut atau infeksi kronik. Sel yang terlibat yaitu sel fagosit atau makrofag dan natural killer, protein antimikroba, dan inflamasi. Slide selanjutnya. Berikut proses infeksi helmin. Proses
inflamasi non-spesifik ini terjadi pada masa awal infeksi cacing, di mana sel T helper 2 akan mengeluarkan sitokin proinflamasi IL-9, IL-5, IL-21, dan IL-25, dan dibantu oleh tumor nekrosis faktor dan beberapa sitokin lain yang dihasilkan oleh T helper 1, sehingga terjadi reaksi fisiologis untuk ekspulsi atau mengeluarkan cacing dari lumen usus. Reaksi fisiologis tersebut dapat berupa produksi mukus oleh sel goblet, hiperkontraksi otot polos pada usus, dan peningkatan aliran cairan usus. Infeksi helminth yang disebabkan oleh soil transmit helminth atau STH banyak ditemukan pada masyarakat yang bertempat tinggal di negara berkembang, terutama di pedesaan. Cacing yang tergolong dalam kelompok STH adalah cacing yang dalam menyelesaikan siklus hidupnya memerlukan tanah yang sesuai dengan untuk berkembang. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Nur Hayati. Untuk slide selanjutnya tentang transmisi Ascaris lumbricoides akan dijelaskan oleh Nanda Elvira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transmisi Ascaris lumbricoides. Pertama itu Ascaris dewasa di usus halus. Kemudian telur keluar bersama feses. Yang ketiga, telur berkembang menjadi embrio. Kemudian manusia tertular telur Ascaris melalui mulut. Terus telur menetas menjadi larva di usus halus. Larva keluar dari usus halus bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Dari paru-paru masuk ke faring atau kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan, kemudian tumbuh dewasa di usus halus. Next. Kemudian ada transmisi trichuris trichiura. Pertama itu manusia menelan telur berembrio, kemudian larva menetas di usus halus. Kemudian ketiga, cacing menjadi dewasa di sekum. Telur yang belum berembrio keluar bersama tinja. Telur berkembang menjadi tahap 2 sel, kemudian tahap lanjut dari pembelahan sel. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Thank you. Baik, selanjutnya ada transmisi Ancylostoma duodenal dan Nectar americanus. Di sini Ancylostoma duodenal ini adalah spesies dari genus cacing. Ini adalah cacing nematoda parasit dan umumnya dikenal sebagai cacing tambang dunia lama. Nah, daur hidup Ancylostoma duodenal ini adalah telur dikeluarkan melalui feses dan dengan kondisi yang tepat atau suhu kelembaban keteduhan, larva menetas dalam 1 sampai 2 hari, lalu naik ke faring dan tertelan menuju ke usus halus untuk hidup dan mencapai dewasa. Selanjutnya, untuk Nectar americanus ini merupakan cacing tambang hookworm ya, yang paling penting di antara cacing yang menginfeksi manusia. Penyebaran infeksi cacing tambang ini sangat luas, terutama di daerah tropis dan subtropis di Asia, termasuk Indonesia juga. Selanjutnya, siklus hidupnya nektar ini, yang pertama ada telur, selanjutnya diikuti dengan larva filariform, masuk ke pori-pori kaki, selanjutnya masuk ke aliran darah, kemudian masuk ke jantung, masuk ke paru-paru, dari paru-paru terbawa ke trakea, menuju faring, lalu tertelan menuju usus. Next. Selanjutnya ada Strongyloides stercoralis. Manusia merupakan hospes utama dari Strongyloides ini. Cacing betina dewasa parasiter menembus mukosa pili intestinal dan membuat saluran-saluran di dalam mukosa, terutama di daerah duodenum dan jejunum bagian atas, untuk meletakkan telur-telurnya. Jadi larva Rhabditon ini keluar bersama tinja setelah 12 sampai 24 jam menjadi larva filariform ini yang bertahan berminggu-minggu di tanah. Jika menemukan hospes, maka akan menembus kulit. Kemudian
dia ikut ke aliran darah ke jantung. Selanjutnya ke paru-paru, ke bronkus, melalui traktus, ke atas sampai epiglotis. Selanjutnya turun ke bawah melalui esofagus, selanjutnya ke intestinum, dan tumbuh sampai dewasa. Next. Selanjutnya di slide terakhir ada gambar endoskopik Ascaris dan infeksi cacing tambang, infeksi Trichuris trichiwira. Di infeksi cacing tambang ini adalah infeksi usus yang dapat menyebabkan ruam gatal, masalah pernafasan, masalah pencernaan, dan akhirnya anemia defisiensi besi karena kehilangan daerah yang berkelanjutan. Cacing dewasa hidup di sekum atau sekum, tapi pada infeksi yang berat. Dapat dijumpai di bagian bawah ileum sampai rektum. Telur keluar bersama tinja. Telur mengandung larva atau menjadi infektif dalam waktu 2 sampai 2 minggu. Apabila telur tertelan di manusia, telur akan menetas menjadi larva di intestinum. Kemudian larva menembus fili-fili usus dan tinggal di dalamnya selama 3 sampai 10 hari. Setelah larva tumbuh, kemudian larva turun sampai sekum, kemudian menjadi cacing dewasa. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami kepada audiens semuanya. Mohon maaf sekali sedikit terganggu karena beberapa hal. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.